Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat datang kembali dalam Gema Paulus edisi 17 Desember 2025 bersama saya Romo Stefan OFM. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dan siap menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada masa Natal nanti. Saudara-saudari, Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, saya akan memberikan renungan yang lebih panjang pada hari ini. Saya membagi renungan ini dalam dua bagian. Pertama, sebuah katekese tentang tanggal 17 Desember dalam kalender liturgi gereja, dan yang kedua mengenai bacaan Injil pada hari ini. Pertama, tanggal 17 Desember menandai titik balik penting dalam masa Advent di dalam kalender liturgi gereja Katolik. Masa Advent dibagi menjadi dua bagian utama. Bagian pertama, yaitu Minggu Advent pertama hingga 16 Desember, gereja berfokus pada periode ini pada kedatangan Kristus yang akan datang di akhir zaman, kedatangan Kristus yang kedua. Bacaan dan doa difokuskan pada pertobatan, pengharapan, dan kesiagaan. Bagian kedua, yaitu 17 Desember hingga 24 Desember, fokus gereja sejak tanggal 17 secara intensif pada persiapan langsung untuk merayakan kelahiran Yesus di Bethlehem, kedatangan Kristus yang pertama, yaitu Natal. Periode 8 hari ini memiliki signifikansi khusus yang paling terkenal dengan antifon O, D.O. antifons. Mulai tanggal 17 Desember, gereja mendaraskan atau menyanyikan 7 antifon, ayat pendek
khusus dalam ibadat sore, Vesper, yang dikenal sebagai antifon O. Antifon ini merupakan seruan kepada Kristus dengan menggunakan gelar-gelar mesianik dari Perjanjian Lama, seperti O Sapientia, O kebijaksanaan, O Adonai, O Tuhan, O Radix Jese, O Tunas Isai, O Clavis David, O kunci Daud, O Oriens, O Fajar Timur, matahari terbit, O Rex Gentium, O Raja segala bangsa, dan O Emmanuel, O Immanuel. Susunan huruf awal gelar-gelar ini dalam bahasa Latin, jika dibaca terbalik dari tanggal 23 ke tanggal 17, membentuk singkatan Erokras, yang berarti besok aku akan datang. Ini melambangkan puncak antisipasi kedatangan Kristus yang semakin dekat. Oleh karena itu, saudara-saudari, tanggal 17 Desember secara khusus menekankan bahwa perayaan Natal sudah di depan mata, dan umat dipanggil untuk memperdalam persiapan spiritual mereka. Persiapan kita apa? Persiapan kita adalah dengan menerima sakramen tobat. Di gereja kita, Gereja Santo Paulus Depok, tanggal 17 sampai dengan 19, kita akan melakukan pengakuan dosa pukul 17 sampai pukul 19. Mari saudara-saudari kita ikut mempersiapkan diri sebagai suatu persekutuan dalam gereja Katolik untuk mengakui dosa kita, menyesalinya, dan kita mohonkan rahmat penebusan dan penghapusan dosa melalui sakramen pengakuan dosa. Bagian kedua dari renungan ini adalah mengenai arti penting dari silsilah Yesus Kristus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Silsilah ini mengandung sebuah pesan teologis yang sangat kaya dan penting. Pertama, ini membuktikan klaim Mesias. Matius memulai Injilnya dengan tujuan utama membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ia melakukan ini dengan menghubungkan Yesus secara langsung dengan dua figur sentral dalam sejarah Israel, yaitu Daud dan Abraham. Dikatakan bahwa dia adalah anak Daud. Klaim Mesias haruslah dari garis keturunan Raja Daud. Silsilah ini menegaskan bahwa Yesus memiliki hak waris tahta Daud. Dia juga anak Abraham. Janji Allah kepada Abraham adalah bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Dengan menghubungkan Yesus kepada Abraham, Matius menunjukkan bahwa Yesus adalah puncak dari segala keselamatan yang dimulai dengan panggilan Abraham. Yang kedua, ini merupakan sebuah silsilah yang tidak sempurna. Yang luar biasa dari silsilah ini adalah penyertaan beberapa nama yang tidak terduga yang menunjukkan bahwa rencana Allah bekerja melalui wanita-wanita. Dalam budaya Yahudi, silsilah biasanya hanya mencantumkan nama laki-laki. Matius dengan sengaja mencantumkan 5 wanita. Tamar, yaitu kisah yang melibatkan penipuan. Rahab, seorang wanita Kanaan dan bekas pelacur. Rut, seorang wanita Moab, bangsa asing. Istri Uria, Betsheba, kisah yang melibatkan perzinahan dan pembunuhan. Dan Maria, ibu Yesus. Penyertaan mereka menunjukkan bahwa kebaikan Allah menjangkau semua orang, termasuk orang asing, orang yang dikucilkan, dan mereka yang memiliki masa lalu yang kelam. Ini adalah petunjuk bahwa Injil adalah untuk semua bangsa. Kisah kegagalan dan dosa dalam silsilah ini mencakup juga raja-raja yang setia maupun yang sangat jahat seperti Manasye, dan kisah-kisah yang penuh dengan dosa seperti Daud dan Betsheba. Hal ini mengajarkan kita bahwa Allah menggunakan orang yang tidak sempurna untuk mencapai tujuannya yang sempurna. Tidak ada latar belakang yang terlalu buruk bagi Allah untuk berkarya. Silsilah Yesus merangkul seluruh sejarah manusia, termasuk cacat celah kita. Yang ketiga, ini merupakan sebuah puncak dari sejarah. Matius menyusun silsilah ini dalam 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud,
dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dari pembuangan sampai Kristus. Angka 7 dianggap sebagai angka kesempurnaan dalam tradisi Yahudi. Angka 14, yaitu 2 kali 7, adalah cara simbolis untuk menekankan bahwa kedatangan Yesus adalah momen yang direncanakan dan sempurna dalam sejarah. Setelah periode kemuliaan Daud dan periode kegelapan pembuangan, tibalah puncak dari seluruh sejarah, yaitu Yesus Kristus. Apa yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita? Saudara-saudari, silsilah ini meyakinkan kita bahwa iman kita berakar pada fakta sejarah. Yesus bukan mitos, dia adalah pribadi yang nyata, yang memiliki tempat pasti dalam sejarah. Yang kedua, Allah adalah Allah yang setia. Janjinya kepada Abraham dan kepada Daud digenapi, bahkan jika hal itu memakan waktu ribuan tahun dan melalui banyak lika-liku. Dan yang ketiga, keterlibatan Allah dalam kekurangan kita. Jika Allah dapat menggunakan orang-orang dengan kisah hidup yang rumit dan penuh dosa dalam garis keturunan Kristus, Dia pasti juga dapat menggunakan Anda dan saya, terlepas dari kesalahan atau masa lalu kita. Rencananya berjalan terus, tidak terhalang oleh ketidaksempurnaan manusia. Saudara-saudari, apakah ada cacat atau kegagalan dalam hidup kita yang kita yakini akan menghalangi rencana Allah? Rencana Allah yang tergambar dalam silsilah ini adalah bukti bahwa rencana tersebut justru merangkul dan menebus setiap bagian dari sejarah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang begitu dekat dengan kami. Engkau hadir dalam seluruh sejarah hidup kami, dalam diri Adam dan Hawa, keturunan manusia, hingga kami saat ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami manusia yang lemah, sejarah hidup kami tidak sempurna. Tapi kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang sempurna. Engkau menggunakan ketidaksempurnaan kami untuk mewujudkan keselamatan-Mu. Ya Tuhan, pakailah kami untuk mewujudkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mohonkan ini melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.